perkenalkan, nama aku Laura Ainun Nadhiroh dari program studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 24106060045. Kembali lagi sama aku di tugas mingguan modul kedua. Nah, jadi di sini aku bakalan jelasin tentang codingan yang aku sedikit revisi ya dari yang minggu lalu, tapi kurang lebih sama karena di sini cuma ya, tentang bisnis kafe. Jadi di sini kan ketentuannya nambah nih, minuman dan makanannya itu, totalnya 10, sedangkan kemarin aku baru 7, jadi aku tambah buat minuman dan makanannya. Buat minumannya di sini aku pakainya, dictionary, karena pakai kurung kurawal ya, seperti yang kemarin kita, pelajarin di modul 2. Di sini aku ada 5 menu, yang pertama ada matcha latte, red velvet, vanilla latte, kemudian ada taro, dan juga tea. Nah, kemudian aku pakai dictionary lagi di menu yang kedua yaitu snacks. Itu ada onion rings, french fries, dimsum mentai, udang keju, dan juga wonton. Untuk yang terakhir ini ada games. Yang pertama ada Uno Card, PS, PES, Billiard, Diamond Painting, dan juga Clay. Nah, di sini aku ketiga menu ini aku pakai dictionary biar ngelis gitu. Tapi karena dia pakai kurung kerawal, jadi dia masuknya ke dictionary ya guys. Nah, terus sini aku langsung mulai aja ketampilan output dari codingan aku ini. Yang pertama ada print selamat datang di Cafe Rara sama seperti kemarin. Kemudian ada ketentuan buat nama masukin nama dan juga NIM. Jadi di sini aku buat nama NIM ini input. Jadi nanti kita kayak tampilan pertama gitu sama kayak kemarin kita masukin nama dulu kemudian masukin NIM. Nah, kemudian di pesanan ini kita masih sama. Yang pertama ada makanan dan minuman itu ditawarkan. Jadi ketika kita ngeran itu langsung ke list panjang gitu menu drinks dan juga menu snacksnya. Yang pertama aku pakainya, looping for, di sini ada item dan harga, ini item harganya ini ya, item harga, ini item, yang ini harga, kayak gitu. Sini enumerate, enumerate di sini tuh aku mau buat dia kayak list 1, 2, 3 gitu. Jadi kayak list angka ke bawah gitu. Nanti kan ini di listnya ini belum ada angkanya ya, nanti di output-nya bakalan ada angkanya. Terus di sini ada drinks item start one kayak gini, oke. Nah, terus lanjut ke menu snacks-nya juga sama. Jadi ini ditampilin barengan gitu. Terus ini mereka ditampilin barengan terus di sini kita langsung masuk ke while through-nya. While through-nya kita kayak proses pemesanannya seperti itu. Nah, kita yang pertama kayak ada pilihan buat inputin ketik nama menu atau selesai untuk lanjut. Jadi di sini tuh aku makainya looping while. Jadi ini akan sama kayak kemarin, ini bakal berulang terus sampai kita ngetik selesai. Dan selesai di sini aku pakai lower biar dia tuh kayak mempermudah user untuk ngetik ya. Di sini misalnya selesainya kapital di depan, kapital di tengah, kapital di akhir itu bakal tetap ke-break kayak gitu. Terus kalau kita nggak ngetik selesai, kita ini bakal terus, apa ya, ini bakal terus lanjut diminta untuk menginputkan nama menu itu tadi. Ketika menunya nggak ada di daftar tadi, itu bakalan menu tidak tersedia. Coba lagi, makanya di sini aku pakai ada if, elif, sama else. If di sini kalau misalnya, si user itu ngetik selesai, jadi langsung break. Elif itu ketika ada pilihan in drinks, di daftar drink sama di daftar snack-nya. Kalau misalnya ada misalnya kita pilih taro gitu ya, itu, nanti bakal langsung disuruh masukin jumlah. Nah, di sini aku kayak ada pembaharuan dari yang, codingan kemarin, di sini aku kayak meminta, jumlah itu harus berupa integer. Ketika kita memasukkan, berupa huruf ini bakal muncul pakai angka kayak gini. Di sini aku pakainya try dan accept, terus value error, terus nanti di sini harus ada continue biar bisa lanjut ke, codingan-codingan selanjutnya. Terus di sini ada if pilihan in pesanan itu kita bisa langsung jadi dalam try itu tadi, di dalam elif yang drinks ini kita kayak ada misalnya kamu pesen teh 2 kali. Nah, ini kita dia langsung kayak otomatis 2 kali gitu. Terus kalau misalnya yang lain juga start dari nol kayak gitu. Terus kalau misalnya kan elifnya ketika ada menunya si
ada menu di daftar. Ketika nggak ada, berarti bakal bakal muncul menu tidak tersedia, coba lagi. Terus ini masih sama sistemnya kayak tadi, tapi berupa pesanan game, karena aku kayak, apa ya, improve, maksudnya kayak inovasi, ini tuh sistem bisnisnya kayak ada, game-nya gitu, biar asik aja gitu. Terus abis itu di sini ini masih sama kayak tadi, kalau misalnya pencet lower ini bakal break, terus ini juga aku perbarui yang tadi, ini kalau misalnya dia jamnya itu harus berupa angka, nggak boleh berupa huruf, jadi harus berupa integer. Terus ini if else-nya masih sama ya, kurang lebih kalau misalnya dia, masukin if-nya kalau dia masukin selesai berarti break, kalau misalnya dia masukin games yang ada di daftar, berarti dia lanjut ke codingan yang ini, tapi ketika dia, ngetik yang lain, jadi bukan selesai dan bukan daftar dari menunya itu tadi, ini bakal muncul game tidak tersedia, coba lagi. Nah, terus terus lanjut, kehitung total di sini bakal muncul di struk pembayaran, ini if pesanan seperti ini, kalau pesanannya ini kita pakai if ya. Habis itu, ini dia kayak bakal muncul snacks dan drink-nya tadi yang kita pilih, terus nanti ini bakal, dikali jumlahnya dari si harga itu tadi. Terus ini di total. Nah, terus ini sama buat yang game, jadi kita ada 2 seperti itu. Terus habis itu print, ini buat total bayarnya, terus nanti ketika pembayaran tuh pakai withdraw, bayar kita kita diminta untuk, memasukkan uang yang diberikan pembeli. Misalnya kayak kita kan ini bisnis kafe ya, jadi ceritanya jadi kasir di kafe gitu. Terus, kalau misalnya dia ngasih 100.000 ini bakal muncul otomatis muncul kembaliannya dan yang terakhir ini ada with open stroke cafe. Di sini aku ganti aja karena stroke cafe itu masih, codingan yang kemarin, aku mau yang beda. Stroke bisnis bisnis cafe, kayak gini. Nah, ini udah beda, jadi otomatis teksnya beda. Terus abis itu, ini langsung file words itu. Pokoknya nanti langsung muncul dia kayak ringkasan output lah. Ringkasan output gitu. Mungkin kita langsung run aja ya biar pada tahu. Gini. Kita belum save. Nah, langsung kita save aja. Kita save di Pemprov. Nah, sini. Oke. Terus udah, ini langsung disuruh masukin nama. Aku di sini masukin nama aku, Laura. Oh enggak. Kita salah. Nah, di sini. Kita masukin di sini. Nah, ini. Laura. Oke. Untuk NIM-nya 241 0606 0045. Next. Terus ini langsung muncul ya. Seperti aku bilang tadi, dari menu drinks-nya ini langsung 1, 2, 3 list ke bawah. Ini berupa angka, karena tadi ada enumerate. Terus abis itu menu snacks-nya juga sama. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini kita barengin, karena itu kayak sifatnya, ya, makan yang menemani si games itu tadi. Terus abis itu kebalik deh, games yang menemani makanan gitu lah. Kita ketik aja taro. Taro. Kita butuh mungkin kita coba masukin ini ya, huruf ya. Kita huruf asal aja, itu langsung muncul pakai angka seperti ini. Karena aku emang maunya itu tuh berupa integer. Jadi kita harus memasukkan angka. Terus ini kita harus nginput ulang lagi ketika dia kita nginputinnya salah, dia berupa string ya. Jadi kita lanjut aja, kita masukin T coba ya. Kita masukin angka 2. Nah, ini bakal terus berlanjut kalau kita ngetik ini selama kita belum mencet selesai. Coba kita ngetik selesai seperti ini dan langsung next ke price list dari si ini. Dari si menu sewa game ini per jam ya ini perhitungannya. PS ada 20.000 dan macam-macam ini sama kayak tadi aku pakainya dictionary terus pakai enumerate biar dia listnya ke bawah berupa angka seperti itu. Kita di sini milih play aja. Terus next. Di sini kalau kita masukin gini, masukin huruf random gitu, dia bakal sama kayak tadi. Jadi kita diminta untuk input ulang. Karena harus berupa integer yang dimasukin. Coba kita mau klik play lagi, terus kita mau main 4 jam mungkin ya.
next. Nah, ini bakal lanjut, berarti dia udah ke-input, udah masuk nih ke data dalam codingan nanti. Terus habis itu kita pencet selesai aja. Nah, ini buat tampilan dari struk pembeliannya. Ini ada nama, NIM, dan juga daftar snack yang dipesan, daftar sewa game yang dipesan, terus udah ada totalnya. Totalnya di sini ada 130. Katakan kita bayar uang kurang nih, kita masukin angka 100.000. Ini kan kurang. Nah, ini bakal muncul uang Anda kurang dan coba lagi. Jadi kita masukin angka 150 ya. Nah, 150 kan. Nah, udah kayak gini. Nah, ini langsung muncul eh pembayaran berhasil, terus muncul kembaliannya berapa, kembaliannya di sini 20.000 bener ya, 150 kurangi 130, kembaliannya 20.000 dan langsung seperti ini. Dan ini langsung otomatis outputnya berupa file txt yang udah ke-save eee, di dalam folder di laptop, seperti itu. Terima kasih.